Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Yeni. Ya Pak, selamat sore Pak. Mungkin sebelum kita melakukan eee, apa namanya tuh, coaching yang disampaikan, ada cerita atau ada masalah yang ingin disampaikan kepada saya. Mungkin terlebih dahulu ada lebih baiknya kita rileks sejenak ya mungkin Bu Yeni ya. Rileks sejenak dengan mengambil nafas dalam-dalam, lalu apa namanya, dikeluarkan perlahan-lahan. Mungkin dicoba, mungkin bisa sambil memejamkan mata, tapi jangan sampai tertidur ya Bu Yani ya. Ya baik Pak. Ya, mungkin kita coba. Oke Bu Yani, mungkin sudah rileks Bu Yani ya. Rileks ya, Sudah Pak. santai. Ya, kita ini tentu agar semuanya nanti bisa berjalan sesuai kita inginkan, kita dalam keadaan rileks dan santai. Ya, terus gimana kabarnya Bu Yani, sehat? Alhamdulillah Pak, hari ini sehat, cuman ya saya ada sedikit permasalahan yang membuat perasaan saya jadi kurang enak. Kalau secara fisik alhamdulillah Pak, hari ini saya sehat. Ya, Bapak ada oke. waktu Pak? Alhamdulillah, ini sengaja diluangkan untuk cerita Bu Yani pada sore hari ini. Baik Bu Yani, kira-kira nih, Bu Yani sore ini ingin bercerita apa? Jadi begini Pak, saya ini sekarang lagi bingung dalam menghadapi murid-murid saya di kelas. Jadi beberapa kali pertemuan inilah Pak, setiap saya masuk, kelas itu, saya merasa murid saya tidak, serius dalam belajarnya. Seperti, mereka meribut, berbicara di belakang ya, terkadang, di tengah waktu saya mengajar tuh kebetulan saya mendapatkan panggilan dari kepala sekolah atau wakil mengenai tugas tambahan saya. Nah, jadi ketika saya kembali itu, nah mereka meribut kembali gitu. Itu yang membuat saya lagi bingung sekarang ini, Pak. Oke baik, berarti, eee masalah yang sedang Bu Yani hadapi sekarang itu terkait siswanya yang mungkin tidak bisa fokus, mereka suka meribut di dalam kelas, di saat Bu Yani itu mendapat panggilan, dikasih, apa namanya, ditinggalkan anak-anak tersebut, lalu mereka, tidak fokus dalam mengikuti pelajaran setelah Bu Yani kembali. Mungkin itu permasalahannya Bu Yani ya. Mungkin kira-kira Bu Iya. Yani, apa kira-kira tujuan yang ingin, dengan coaching kita pada sore hari ini, kira-kira tujuan yang ingin Bu Yeni capai itu apa Bu Yeni? Ya dari obrolan kita hari ini Pak, saya ingin sekali untuk mendapatkan ide agar saya ini mampu mengelola kelas dan menjalankan tugas pokok utama saya, yaitu mengajar di kelas, gitu. Berikan ide Bu Yani ya untuk mampu mengelola kelas dengan baik dan bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, itu kesimpulannya Bu Yani ya. Iya, Eee, betul sekali. iya, baik Bu Yani, eee, kira-kira nih Bu Yani, kan Bu Yani tadi mempunyai tujuan ya untuk mendapatkan ide agar Bu Yani itu mampu mengelola kelas dengan baik gitu ya Bu Yani ya. Iya, betul Kira-kira sekali, Pak. iya, kira-kira nih Bu Yani, kalau apa namanya tuh, kalau saya boleh tahu, eee, rintangan Bu Yani yang sedang Bu Yani hadapi sekarang, terkait masalah, murid-murid yang kurang fokus tersebut, kira-kira rintangan atau halangan yang sedang Bu Yani hadapi itu apa? Iya, Pak. Jadi, kendala yang sedang saya hadapi itu, contohnya seperti murid-murid saya ini ketika saya menjelaskan materi, itu dia lebih tertarik mengobrol dengan, teman sebangkunya.
Kemudian seringkali ketika saya mengajar itu, saya mendapatkan panggilan, entah itu dari kepala sekolah, entah itu dari Iya, wakil ya, terkait juga dengan, saya yang diamanahkan dengan, tugas tambahan saya, beberapa tugas tambahan terkadang ditelepon untuk masalah, tugas tambahan sebagai bendahara BOS, terkadang ditelepon terkait dengan tugas saya sebagai wali kelas juga ketika anak-anak saya bermasalah. Nah, jadi saya itu terkadang terpaksa meninggalkan kelas ini dan, ketika saya kembali lagi ke kelas itu, nah itu anak-anak itu biasanya sudah meribut kembali, Pak. Jadi butuh waktu lagi bagi saya untuk membuat anak-anak itu fokus gitu. Selain itu, iya, jam mengajar saya ini rata-rata itu waktunya pada jam yang kurang kondusif. Nah, di mana itu iya, rentangan waktunya itu dari jam 12 sampai jam 4 kan kami pulang. Nah, jadi kadang anak-anak itu kalau sudah di waktu itu kan mereka sudah kelelahan, untuk fokus pun kan susah gitu, Pak. Jadi sering kali terganggu juga dengan cuaca kita ya ya, Pak, ya, maklum kita, berada di apa, Pariaman ini juga kondisinya kalau udah siang hari tuh terik matahari, anak tuh udah kipas-kipas jadi fokusnya udah kurang gitu, Pak. biar ya, Bu, ya. Oke, Mhm. baik. Berarti kalau saya menangkap dari cerita Bu Yeni tadi, terkait masalah Bu Yeni itu mengajarnya dalam waktu-waktu yang tidak, apa namanya itu, yang tidak bersahabat juga dari siang sampai sore, dan Mhm. juga tadi Bu Yeni mengatakan bahwa ada panggilan-panggilan mendadak, entah itu bendahara atau segala atau dari wakil atau segala macamnya. Ini kalau saya melihat ini tentu dilema ya, dilema bagi Bu Yeni. Satu sisi kita harus memposisikan diri sebagai mengajar mengajar di lokal. Di satu sisi kita tidak bisa minta juga panggilan yang datang dari apa nama itu, dari pihak lain gitu, baik dari wakil atau dari bendahara segala macamnya. Baik Bu Yani, mungkin, pertanyaan saya selanjutnya, kalau Bu Yani kira-kira, apa namanya tuh, eee, idealnya yang Bu Yeni harapkan itu seperti apa Bu Yan? Saya pribadi tentu berharap ya, Pak, ya, murid-murid ini dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan fokus lah hendaknya gitu. Karena kan kita dalam 1 minggu itu hanya 1 kali pertemuan. Nah, apalagi JP-nya juga cuma 2 jam pelajaran. Nah, jadi, saya inginnya anak-anak itu fokus ketika saya menjelaskan. Kemudian mereka tidak mudah terpengaruh dengan, temannya, mungkin temannya sedang usil gitu kan, Pak. Nah, jadi idealnya ya itulah saya ingin anak saya ini fokus dalam pembelajaran, kemudian terhadap diri saya sendiri, saya ingin, harus maksimal lah dalam melaksanakan tugas pokok saya yaitu mengajar di kelas ini, Pak. Oke, 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 terima kasih Bu Yani. Kira-kira dari yang Ibu Yani sampaikan tadi, dari masalah-masalah posisi idealnya telah Bu Yani sampaikan. Eee, dari kalau saya melihat, kalau Bu Yani melihat sendiri, kira-kira solusi yang tergambar atau yang terbayang oleh Bu Yani sekarang itu apa? Eee, ya ini sebenarnya saya masih pikir-pikir juga ya, Pak, ya, Iya, mungkin terkait dengan anak yang kurang fokus ini, iya, yang tergambar oleh saya ingin cari lebih, banyak model-model pembelajaran sehingga mungkin ketika saya mengajar nanti model pembelajaran yang saya terapkan dari pertemuan ke pertemuan berikutnya itu mungkin akan lebih bervariatif. Jadi, tidak monoton seperti biasanya ya, Pak, ya. Kemudian, istilahnya saya ingin juga, apa namanya, mencarilah media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya, anak-anak ini tertarik tertarik mendengarkan penjelasan saya, kemudian tertarik untuk bisa fokus belajar dengan saya, Pak. oke, baik Bu Yani. Kira-kira dari banyak disampaikan, dari strategi atau model-model pembelajaran yang disampaikan, kira-kira yang telah Ibu Yani lakukan, yang telah Bu Yani lakukan itu apa Bu ya? Sebelumnya tuh biasanya saya melakukan pendekatan secara pribadi, Pak.
apa, mungkin ketika ada anak yang mengobrol di belakang, saya hampiri, kemudian saya tanyakan, saya motivasi dia untuk bisa kembali fokus, dalam belajar. Kemudian, saya selingi juga lah Pak, ada beberapa kali pertemuan dengan ice breaking supaya mereka bisa fokus lagi. Itu baru yang pernah saya cobakan gitu Pak. Oke oke, dengan melalui pendekatan ya Bu ya, ini dan dengan melakukan ice breaking ya Bu ini ya, Iya. dalam tadi kan Bu Yani, menyampaikan ada ingin, mencari modal-modal atau apa namanya tadi itu, sejenis, Media. teori ya media-media baru yang ingin Bu Yani kira-kira ada yang lain Bu Yani yang ingin Bu Yani, apa nama itu, yang ingin Yani rencanakan ke depannya gitu, untuk solusinya gitu Bu Yani? Oh, yang terfikirkan oleh saya mungkin ini Pak, seharusnya saya lebih, lebih memanajemen waktu lagi lah Pak, ketika misalnya Iya. saya dapat panggilan gitu kan, dari kepala sekolah, entah itu dari wakil gitu kan, Iya. saya mencoba untuk, mengomunikasikan gitu, mengkomunikasikan dengan, atasan tersebut bahwa saya saat ini sedang mengajar. Jadi mungkin jika tidak terlalu mendesak akan saya penuhi nanti panggilannya setelah saya mengajar ini, gitu. Kemudian mungkin terkait dengan jam belajar saya yang, ada di waktu-waktu yang kurang kondusif ya, misalnya kalau cuaca lagi panas itu Pak, mungkin saya, seharusnya lebih, lebih, menyesuaikan lah Pak. Jadi kan kami di sekolah ini ada taman juga, mungkin bisa saya kondisikan nanti itu. Sebelumnya saya belum pernah mencoba mencoba ini karena takut kan tidak bisa mengontrol anak, tapi ya saya rasa saya perlu mencoba cara ini. Oke oke oke, terima kasih Ben. Eee eee, itu kira-kira itu kapan bisa Bu Yani terapkan yang Ibu ini sampaikan barusan itu? Kira-kira itu kapan dalam waktu kapan kira-kira ke depannya bisa ya Bu ini, lakukan? Oh, sepertinya dalam beberapa hari ke depan ini, Pak, saya akan mencoba untuk, mencari lebih dalam gitu kan model-model pembelajaran, yang bervariatif, kemudian, mempelajari juga media-media pembelajaran yang menarik. Jadi mungkin dalam waktu 1 minggu inilah saya akan berusaha, istilahnya, memperdalami ilmu saya, juga meningkatkan kompetensi saya, dan kalau untuk, istilahnya membawa anak belajar di taman dan melihat kondisi yang ada, itu bisa mungkin segera gitu, Pak, melihat tergantung situasinya nanti. Oke, baik Bu Yani ya. Berarti dalam, beberapa hari ke depan itu akan dilaksanakan ya, Ben, ya, apa target-target yang Bu Yani sampaikan tadi. Nah, kira-kira Iya, Bu Pak, Yani, insya Allah. pertanyaan terakhir juga Bu Yani, apa komitmen Bu Yani terkait, masalah-masalah yang Bu Yani sampaikan tadi? Dari apa namanya itu, dari solusi-solusi yang Bu Yani sampaikan tadi, apa, kira-kira komitmen Bu Yani terkait apa yang solusi yang telah Bu Yani sampaikan tadi? Ya, dari pembicaraan kita ini Pak, saya akan berkomitmen, terlebih dahulu untuk meningkatkan kompetensi pedagogik saya dalam mengelola kelas. Nah, kemudian mungkin saya akan berkomitmen juga, menambah wawasan saya, entah itu dari media sosial, entah itu dari rekan sejawat saya mengenai model-model, dan media pembelajaran yang menarik, sehingga anak-anak bisa fokus kembali, belajar dengan saya. Oke, berarti itu komitmennya ya, Bu Yani ya. Kira-kira Bu Iya, Yani Pak. siapa kira-kira, orang-orang yang dapat, membantu Bu Yani dalam mewujudkan komitmen tadi gitu? Oke, Pak, saya rasa, rekan sejawat saya, bisa ini, membantu saya untuk, berdiskusi. Nah, supaya lebih cepat saya mencari informasi mengenai model-model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik ini, mungkin nanti saya akan, diskusi dengan rekan sejawat, siapa tahu dia punya pengalaman, siapa tahu dia sudah mencobakan model-model pembelajaran yang menarik tersebut.
Nah, kemudian selain dibantu oleh rekan sejawat saya, mungkin saya akan memanfaatkan juga teknologi kita yang ada pada hari ini, seperti apa, YouTube, TikTok, ya sekarang media sosial pun juga bisa kita gunakan sebagai, apa istilahnya, sarana yang bisa membantu kita untuk terus berkembang gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi Bu Yeni telah melihat ya siapa-siapa yang bisa membantu baik rekan sejawat melalui pengalaman pertama mereka dengan model-model atau strategi-strategi yang telah mereka terapkan yang akan bisa membantu Bu Yeni untuk meningkatkan komitmen Bu Yeni dan juga memanfaatkan teknologi baik itu secara medianya atau secara apa namanya media sosialnya baik itu YouTube segala macamnya karena itu juga bisa membantu untuk apa namanya tuh untuk melaksanakan komitmen yang Bu Yeni sampaikan tadi. Baik Bu Yeni, kira-kira dari coaching kita singkat kita pada sore hari ini, kira-kira tujuan yang ingin Bu Yeni capai itu bagaimana? Tercapai atau bagaimana Bu Yeni? Alhamdulillah Pak, dengan adanya diskusi kita hari ini tuh saya, lebih terbuka lagi pikirannya, sudah menemukan ide-ide lain. Wah ternyata ini saya harus mencoba ide-ide baru gitu ya Pak ya, untuk mengatasi permasalahan dan keresahan saya ini dalam mengajar. Ya alhamdulillah Pak, saya rasa tujuan yang, ingin saya capai itu sudah, saya dapatkan gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Yeni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Petro. Selamat sore juga Bu Yeni. Bagaimana Pak kabarnya hari ini setelah seharian beraktivitas di luar ya Pak ya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin Bu, kabar hari ini ya mungkin sedikit lelah juga, tapi kalau dalam kondisi alhamdulillah dalam keadaan sehat juga Bu. Salam sehat, Oke. alhamdulillah. Oke, berarti secara fisik alhamdulillah, kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah ya, Pak, ya. Nah, itu yang, apa, yang kita syukuri. Ya, terlihat juga, Pak, dari wajah Bapak sedikit lelah, saya lihat. Nah, kita coba, rileks terlebih dahulu, Pak. Mungkin kita bisa, apa, menggunakan, teknik stop juga ya, Pak, ya. Nah, Ya, oke, kita coba praktekkan mengambil nafas. Kemudian hembuskan. Oke, sekali lagi mengambil nafas. Oke, hembuskan. Nah, bagaimana Pak rasanya Pak? Udah nyaman udah, dengan posisi Bapak sekarang? udah mendingan Bu, udah sedikit lega gitu loh. Oke. Dari Ya Pak, terkait dengan kata Bapak tadi ya, Bapak sekarang sedikit lelah. Nah, kira-kira apa nih Pak, yang ingin Bapak obrolkan dengan saya? Boleh Bapak ceritakan, apa permasalahan Bapak? ya baik, Bu Yeni terima kasih atas waktu Bu Yeni terutama terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yeni yang telah meluangkan waktunya untuk mau berbagi mendengarkan cerita saya pada sore hari ini. Adapun masalah yang ingin saya ceritakan kepada Bu Yeni pada sore hari ini terkait dengan masalah murid saya di sekolah. Ini terkait ibadahnya Bu Yeni ya. Saya merasa saya ada kesusahan gitu Bu Yeni, terkait dengan mengontrol ibadah, 5 waktu, sholat 5 waktu anak-anak saya Bu. Karena di sekolah itu kan saya sebagai mengampu guru pendidikan agama Islam, dan, tentu saya lebih memfokuskan bagaimana anak-anak ini bukan hanya sekedar pengetahuan tentang agama Islam, tapi praktiknya, terutama ibadah mereka, sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini bagaimana mengontrolnya saya terkendala, itu menjadi kendala bagi saya sekarang itu Bu. Oke, baik Pak. Berarti, permasalahan Bapak orang itu, bagaimana cara mengontrol ya ibadah anak-anak, yang kebetulan Bapak juga sebagai guru, pendidikan agama Islam ya, Pak, ya.
Baiklah, Pak Petro, sebelum Bapak bercerita lebih lanjut, nah, dari, obrolan kita hari ini apa yang ingin Bapak, dapatkan atau apa tujuan yang ingin Bapak capai dari obrolan kita hari ini, Pak? Iya, terima kasih Bu. Ini yang ingin saya capai itu atau tujuan yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita sore hari ini, bagaimana saya itu bisa mengontrol ibadah anak-anak saya dan bagaimana anak-anak saya itu bisa disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, itu mungkin tujuan yang ingin saya capai dalam pembicaraan kita sore hari ini. Oke, baiklah, saya menangkap bahwa Bapak ingin, dalam percakapan kita ini nantinya Bapak menemukan ide-ide baru ya, Pak, ya, Iya, ide-ide tentang baru ya. bagaimana cara mengontrol ibadah, anak-anak kita, apalagi Bapak, Hmm. mengajarnya di tingkat SD ya, Pak, ya? Ini Nah, ya, oke. Bu. Dari apa namanya, istilahnya dari pengalaman Bapak sebelumnya, nah itu, apa kendala atau kesulitan yang Bapak hadapi dalam mengontrol ibadah anak tersebut? Iya gini Bu Yan, kendala terutama sekali, eee yang saya rasakan kendalanya, sebagai guru pendidikan agama Islam dan sebagai kita sebagai guru itu, jam tugas kita itu dari 7:30 sampai jam 1. Itu anak-anak kan kita bertemu anak-anak itu dari, rentang waktu 7:30 sampai jam 1. Sedangkan, dalam rentang waktu tersebut kita hanya bisa mengontrol ibadah anak-anak itu setiap, sholat zuhur aja atau ibadah lain seperti sholat duha itu juga bisa kita kontrol. Nah, dengan sholat yang 4 yang lain ini, sholat asar, maghrib, isya, subuh, nah ini kita tidak, bisa mengontrol. Karena apa? Terkendala kita dengan dia itu sudah tidak di dalam, tempat bersama atau sudah di luar jam dinas kita. Itu kendalanya, Bu, ya. Oke, Pak. Jadi saya menangkap Bapak lagi bingung juga ya, Pak, ya, bingung mengontrol anak karena, Bapak kan bertugas di sekolah hanya dari, pagi ya, Pak, jam 7.15 sampai, zuhur ya, Pak, ya, rata-rata sampai zuhur gitu. Sementara itu anak setelah zuhur tentu pulang ke rumahnya masing-masing ya, Pak, ya. Nah, Iya. jadi kondisi ideal yang Bapak harapkan sebenarnya seperti apa? Kondisi ideal yang saya harapkan sebenarnya itu, UN, bagaimana anak-anak didik saya ini, eee eee, anak SD, terutama sekali Bu ya, ini mereka yang udah besar ya, dari kelas 4, 5, 6, ini tentu sudah karena mereka sudah menginjak usia, berapa, usia 10, 11, 12, tentu sesuai juga dengan sabda Rasulullah, umur 7 tahun anak diperintahkan sholat, umur 10 tahun kalau tidak mereka melaksanakan salat maka pukullah, tentu pukulnya dengan pukul sayang. Tentu berlandaskan ini tentu kita menugaskan anak-anak kita agar itu ideal yang saya harapkan agar anak-anak ini bisa mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam tanpa bolong-bolong gitu Bu Yan ya. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali, Pak Petro. Saya salut juga dengan Pak Petro yang tidak hanya, memikirkan tingkat pengetahuan anak ya, Pak, ya, tapi juga afektif dan pengamalan tentunya yang paling penting, saya lihat dari yang Bapak paparkan ya, Pak, ya. Nah, kalau menurut Bapak, nah itu sebelumnya apa, yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mencapai kondisi ideal itu? Oke Bu Yani, kalau untuk sebelumnya, agar yang telah saya lakukan untuk mencapai apa namanya, posisi ideal tersebut, eee yaitu dengan ini Bu ya, saya membuat apa namanya tuh, agenda-agenda, membuat, agenda sholat, itu anak-anak itu saya minta untuk mengisi agenda sholat tersebut Bu ya. Agenda sholat itu kan di situ kan ada sholat subuh, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, saya minta kepada anak tersebut, untuk setiap kali kalian sholat, itu Bapak minta kalian itu checklist. Kalau zuhur kan bisa di sekolah checklist-nya, tapi Iya. terkait masalah yang tadi ini Bapak minta kejujuran kalian untuk kalian checklist agenda-agenda tersebut, gitu Bu ya. Oke, sebenarnya sudah bagus ya, Pak, ya, apa yang telah, Bapak usahakan dengan membuat, buku kontrol ya, Pak, ya, buku agenda sholat anak-anak gitu.
Jadi apakah menurut Bapak ini masih kurang maksimal? Ya menurut saya masih kurang maksimal, Bu, ya. Oke, kalau kita andaikan ini ya, Pak, ya, dari skala satu Iya. sampai skala 10, nah di mana nih posisi Pak Petrus sekarang dalam mencapai tujuan itu? Posisi saya di posisi 5 sepertinya, Bu, ya. Oke, Ya memang baiklah, Pak, melihat tadi mereka itu banyak juga yang bolong-bolong gitu. iya, berarti Bapak merasa masih setengah perjalanan baru ya, Pak, ya, Iya. dalam mencapai tujuan ideal kita gitu ya. Nah, Iya. berarti Bapak menginginkan sebenarnya, berada dalam posisi yang keberapa? Kalau tentu saya nggak mau, apa namanya tuh, nggak mau muluk-muluk juga, dalam posisi 9, syukur-syukur alhamdulillah sekali Iya. bisa posisi 10 gitu. Oke, insya Allah bisa ya, Pak, ya. Nah, kira-kira nih ya, Pak, ya, rencana ke depannya selain dengan Bapak membuat buku kontrol tadi, kira-kira ada rencana lain nggak yang terfikirkan oleh Bapak saat ini untuk bisa Eee mengontrol ibadah anak-anak ini? Gini Bu ya, yang terpikirkan oleh saya saat sekarang ini, itu, eee, adalah bisa ini, bisa, karena saya dengan anak-anak tempat yang saya di sekolah, anak-anak tersebut, di rumah, anak saya, yang terpikirkan oleh saya, bisa berkolaborasi dengan baik dengan, orang tua mereka dengan cara yaitu membuat, grup-grup orang tua gitu. Nah, saya minta bantuan kepada orang-orang tua tersebut untuk membantu anak-anak tersebut mengontrol ibadah mereka. Dan juga yang terbayang oleh saya, untuk ini Bu Yeni, apa namanya, eee untuk, lebih mungkin meningkatkan lagi pemahaman mereka, tentang ibadah sholat ini. Karena apa? Tentu mereka itu kita berikan motivasi-motivasi, tentu mereka itu lebih bersemangat lagi untuk, melaksanakan, ibadah sholat tersebut gitu, Bu, ya. Iya, Pak. Oh, saya dengar dari rencana yang Bapak paparkan tadi tuh sudah luar biasa ya, Pak, ya, tidak terfikirkan mungkin sebelumnya oleh Bapak ya, untuk Iya, berkolaborasi juga dengan orang tua. Oke, bagus sekali, Pak, Bapak bisa berkolaborasi dengan orang tua dengan membuat grup WhatsApp tersebut, kemudian tadi Bapak juga menjelaskan ya, apa namanya, meningkatkan pemahaman, peserta didik Bapak, mungkin tentang manfaat, sholat berjamaah gitu ya, Pak, ya. Jadi Pak, dari beberapa rencana yang Bapak utarakan tadi, mana, yang bisa Bapak lakukan dalam waktu yang dekat? itu saya rasa Bu Yani, dalam rencana itu insya Allah saya berusaha semuanya bisa saya laksanakan dalam waktu dekat. Oke, jadi dalam waktu dekat ini ya Pak ya, bisa Bapak kondisikan ya Pak ya, membuat, grup dengan orang tua sehingga Bapak bisa komunikasi ya Pak ya dengan orang tua, kemudian memberikan pencerahan lagi kepada anak-anak. Oke Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana-rencana yang sudah Bapak jabarkan tadi? Iya Bu Yani, terima kasih. Komitmen saya terhadap rencana-rencana yang telah saya jabarkan tadi, bagaimana saya sebagai guru pendidikan agama Islam, di sekolah SD ini bisa berkomitmen tentang rencana-rencana tadi, bisa melaksanakan komitmen itu secara berkelanjutan gitu Bu ya. Bukan bukan 1 bulan dikerjakan lalu sebulan lagi tidak, sebulan lagi, kayak kayak, kalau istilah orang kitanya kayak ayam gadi bataluah. Tetapi saya, komitmen saya tentang rencana bagaimana ini bisa konsisten, dan berkelanjutan selalu saya laksanakan, di, eee, tingkat pendidikan eee yang saya yang tingkat pendidikan yang saya ampu gitu. Oke, Pak. Nah, dalam mewujudkan rencana-rencana brilian Bapak tadi, nah kira-kira siapa nih Pak rekan sejawat Bapak yang bisa membantu Bapak mewujudkan hal tersebut? Iya, ini mungkin yang bisa membantu saya, terutama tentu, eee eee saya minta kesadaran kepada murid-murid agar mereka itu sadar, mereka itu bisa membantu kita juga untuk mencapai tujuan-tujuan kita tersebut, yang mana tujuan tersebut kebaikan untuk mereka sendiri juga dan mungkin
yang bisa membantu saya itu rekan-rekan sejawat. Bagaimana kita kan tidak masuk lokal itu setiap hari, kita masuk lokal itu ada yang 2 kali dalam 1 minggu, ada yang 1 kali, tergantung. Kalau yang 2 kali itu kita masuknya 2 jam, kalau yang 1 kali kita masuknya 4 jam sekali masuk gitu ya. Ada kita minta kepada guru-gurunya untuk selalu mengingatkan ibadah sholat anak-anak tersebut. Dan juga yang bisa membantu saya berharap ini orang-orang tua mereka, wali-wali mereka, bagaimana waktu anak-anak tersebut banyak di rumah atau banyak bersama guru, bersama orang tua mereka. Nah, tentu sangat-sangat berharap agar orang tua mereka itu bisa mengontrol ibadah anak-anak kita tersebut. Itu Bu ya. Oke, jadi, ada rekan sejawat, kemudian Iya, ada pihak dari orang tua juga ya, Pak, ya, yang bisa, apa namanya, istilahnya mengontrol Bapak, mewujudkan rencana-rencana yang telah terfikirkan oleh Bapak hari ini, gitu ya, Pak, ya. iya Bu ya. Oke, Pak, dalam dialog kita kali ini, apa yang telah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Bu Yen. Dari dialog kita hari ini, saya menemukan, apa namanya, yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya, akhirnya dengan dialog ini, pikiran saya terbuka sehingga saya mendapatkan, apa namanya itu, cara-cara untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu Yen. Oke, alhamdulillah ya, Pak, ya, dari percakapan singkat kita hari ini, nah itu Bapak sudah menemukan jawaban dari keresahan Bapak sendiri ya, Pak, ya. Saya, apa, luar biasa juga Bapak tidak hanya mementingkan pengetahuan dari, murid-murid Bapak, tetapi juga, apa namanya, istilahnya, pengamalan dari, nilai-nilai yang telah Bapak ajarkan di kelas ya, Pak, ya. Mudah-mudahan rencana Bapak dapat terrealisasikan dalam waktu dekat ini dan dapat membuahkan hasil. Nah, semangat terus ya Pak Petro. Oke, terima kasih Bu Yeni. Iya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kita bisa berdialog kembali dan apa berefleksi tentang apa yang telah Bapak lakukan. Sebelum kita tutup Bu Yeni, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Yeni, yang mana dalam sesi coaching hari ini saya mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan wawasan pikiran saya terbuka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Yeni. Ya Pak, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih, kita hari ini bisa berdialog dengan apa, dengan nyaman ya Pak, ya menemukan ide-ide. Saya juga, merasa senang Pak bisa membantu.